Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apa yang dipelajari dari perpecahan gereja yang pernah terjadi di abad-abad sebelumnya. Saudaraku, Allah tidak menghendaki adanya perpecahan, namun memang di dalam sejarah kita melihat Allah mengizinkan terjadi perpecahan gereja. Sejarah mencatat terjadi perpecahan gereja akibat faktor-faktor kelemahan manusia. Namun melalui hal itu, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bertobat dan menerapkan hukum cinta kasih. Konsili Vatikan kedua mengajarkan dalam satu dan satu-satunya gereja Allah itu sejak awal mula telah timbul berbagai perpecahan yang oleh Rasul dikecam dengan tajam sebagai hal yang layak dihukum. Dalam abad-abad sesudahnya, timbullah pertentangan-pertentangan yang lebih luas lingkupnya, dan jemaat-jemaat yang cukup besar terpisahkan dari persekutuan sepenuhnya dengan gereja Katolik, yang seringnya karena kesalahan orang-orang di kedua belah pihak. Tetapi mereka yang sekarang lahir dan dibesarkan di dalam iman akan Kristus di jemaat-jemaat itu tidak dapat dipersalahkan dan dianggap berdosa karena memisahkan diri. Gereja Katolik merangkul mereka dengan sikap bersaudara, penuh hormat, dan juga cinta kasih. Melalui adanya perpecahan tersebut, Tuhan memurnikan umatnya dan membangkitkan semangat pertobatan dan juga gerakan untuk mengusahakan kembalinya persatuan gereja. Konsili Vatikan kedua menjabarkan demikian. Sebab yang didirikan oleh Kristus Tuhan ialah gereja yang satu dan tunggal. Namun demikian, banyak persekutuan Kristen membawakan diri sebagai pusaka warisan Yesus Kristus yang sejati bagi umat manusia. Mereka semua mengaku sebagai murid-murid Tuhan, tetapi berbeda-beda pandangan dan menempuh jalan yang berlain-lain pula. Seolah-olah Kristus sendiri terbagi-bagi. Jelaslah perpecahan itu terang-terangan berlawanan dengan kehendak Kristus dan menjadi batu sandungan bagi dunia serta merugikan perutusan suci, yakni mewartakan Injil kepada semua makhluk. Namun Tuhan segala zaman yang penuh kebijaksanaan serta kesabaran melaksanakan rencana rahmat-Nya terhadap kita para pendosa. Di masa akhir-akhir ini, lebih dari sebelumnya, Ia telah membangkitkan semangat pertobatan dan juga kerinduan akan persatuan ke dalam hati umat Kristen yang tercerai-berai. Banyak sekali orang yang terdorong oleh rahmat itu, dan di antara saudara-saudari kita yang terpisah pun berkat rahmat Roh Kuduslah timbul kegerakan yang makin meluas untuk memulihkan kesatuan segenap umat Kristen yang menyerukan Allah Tritunggal dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan juga penyelamat. Itu pun bukan hanya masing-masing secara perorangan, melainkan juga sebagai jemaat, sebab hampir setiap orang menganggap perkumpulan jemaat di mana ia mendengarkan Injil sebagai gerejanya, dan itu adalah gereja Allah. Namun saudaraku, bagaimanapun juga semua kendati melalui aneka cara mencita-citakan satu gereja Allah yang kelihatan.
dan sungguh-sungguh bersifat universal, dan diutus ke seluruh dunia supaya dunia bertobat kepada Injil, dan demikian diselamatkan demi kemuliaan Allah. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan, apa yang bisa kita pelajari dari perpecahan gereja. Saya pribadi membuat channel ini adalah bagaimana memberitakan kabar baik dari gereja Katolik kepada teman-teman kalian yang berada di luar gereja Katolik, agar kita bisa sama-sama belajar dan kita bisa sama-sama melihat sejarah bagaimana gereja yang sejati itu, yaitu gereja Katolik. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini memberkati Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang, agar channel ini terus berkembang dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.